Halo semuanya, selamat datang di video tutorial Kotlin Coroutine. Sebelum kita mulai ke materi, kita kenalan dulu ya. Jadi nama saya adalah Eko Kurniawan Kanedi. Saat ini saya kerja sebagai Technical Architect di salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Saya sendiri sudah kerja lebih dari 10 tahun, dan di sela-sela kesibukan saya bekerja, saya biasanya menyempatkan diri untuk bikin konten soal programming di YouTube channel Programmer Zaman Now. Kalau teman-teman pengen diskusi sama saya, teman-teman bisa lewat Telegram ya. Ini ada Telegram saya. Atau jangan lupa juga follow sosial medianya Programmer Zaman Now, ada di Facebook, Instagram, YouTube tentunya, dan juga ada Telegram channel. Kalau teman-teman misalnya pengen diskusi secara formal dari perusahaan teman-teman kayak butuh training, konsultasi, dan sebagainya, teman-teman bisa via email saya di sini. Sebelum teman-teman mulai materi ini bukanlah materi yang pemula banget buat yang belajar Kotlin ya, karena ini lumayan advance materinya, yaitu tentang paralel dan juga concurrency programming. Jadi dipastikan teman-teman sudah mengerti materi-materi dasarnya. Jadi di sini teman-teman wajib ngerti dulu tentang Kotlin dasar, sudah pasti. Object-oriented programming di Kotlin juga udah pasti harus ngerti. Lalu Kotlin generic dan juga collection udah harus ngerti. Lalu di sini saya akan menggunakan Gradle sebagai build sistemnya, jadi teman-teman pastikan udah ngerti Gradle juga. Dan terakhir saya akan buatnya dalam bentuk unit test. Jadi nanti kita akan belajarnya coroutine-nya ini, Kotlin Coroutine, menggunakan unit test. Jadi pastikan teman-teman juga sudah ngerti tentang Kotlin unit test. Kalau teman-teman baru banget ya belajar Kotlin, jangan khawatir, teman-teman juga bisa buka channel Programmer Zaman Now. Semua materi ini semuanya ada di YouTube channel Programmer Zaman Now, dan itu semuanya free ya. Jadi teman-teman bisa tonton dulu sebelum lanjut di materi ini. Apa sih yang akan kita bahas di materi ini? Lumayan banyak. Jadi nanti kita akan berkenalan dengan parallel programming itu apa, dan juga concurrency, apa bedanya parallel dan juga concurrency, nanti kita akan bahas. Lalu kita akan belajar menggunakan thread ya, lalu kita akan belajar juga menggunakan executor service dan juga future. Lalu teman-teman setelah ngerti konsep dari thread dan sebagainya, ini kita akan baru mulai berkenalan dengan si coroutine itu sendiri apa. Lalu ada job, ada async function, ada deferred, ada coroutine context, dispatcher, scope, ada juga channel, ada flow, dan yang lain-lain. Ini banyak banget materinya ya. Jadi ini materinya saya buat selengkap mungkin dan memang lumayan panjang materinya. Oke, nggak usah berlama-lama intronya, kita akan langsung masuk ke materi. Sekarang kita akan berkenalan dengan parallel programming. Apa itu parallel programming ya? Saat ini kan kita hidup di era multicore ya, jadi saat ini tuh jarang banget kita kalau pakai laptop atau komputer itu pasti single core gitu ya, itu jarang banget. Mungkin nggak ada kayaknya. Kalau zaman sekarang tuh pasti multicore, bahkan handphone aja, smartphone udah multicore ya, nggak mungkin ada yang single core lagi saat ini. Nah, jadi di mana kita jarang sekali akan menemukan prosesor yang single core, itu jarang sekali saat ini. Walaupun mungkin ada, tapi jarang ya, jarang banget kalau sekarang. Semakin canggih perangkat keras, maka software pun akan biasanya mengikuti. Jadi makin kesini itu kan, dulu itu ya aplikasi, kalau bikin aplikasi ya biasa aja gitu ya. Nah, mungkin dulu hardware-nya cuma sanggup kecil gitu ya, spek hardware-nya, maka aplikasinya pun ya kecil gitu ya, nggak terlalu advance. Tapi kan sekarang spek hardware udah semakin bagus gitu ya, maka aplikasi pun biasanya sekarang semakin canggih dan juga semakin berat. Jadi biasanya ngikutin antara hardware dan juga software. Nah, di mana sekarang kita bisa dengan mudah membuat proses yang paralel di aplikasi kita. Zaman dulu mungkin yang masih single core, kalau kita bikin aplikasinya yang paralel itu agak ribet ya. Jadi agak susah karena tidak mendukung perangkat kerasnya. Tapi kalau sekarang itu udah pasti gampang banget karena perangkat kerasnya pun sudah mendukung dengan baik proses paralel. Parallel programming jadi apa sih artinya? Parallel programming itu artinya adalah sederhananya adalah memecahkan suatu masalah dengan cara membaginya menjadi yang lebih kecil. Dan semuanya dijalankan bersamaan pada waktu yang bersamaan pula. Jadi contohnya teman-teman misalnya mau memproses sebuah file gitu ya, filenya ukurannya 1 giga. Nah, kalau misalnya kita prosesnya 1, jadi teman-teman baca filenya dari baris pertama sampai baris terakhir. Anggap aja filenya ukurannya 1 giga gitu ya. Maka akan butuh waktu lama. Tapi bayangin kalau teman-teman running secara paralel. Jadi filenya kita potong, ya sama program aplikasi kita dipotong misalnya menjadi 5 bagian, lalu kita baca per 5-nya langsung sekaligus. Jadi ada 5 yang sekaligus membaca per 1/5 bagian. Jadi itu akan otomatis akan 5 kali lebih cepat dibanding kita baca dari awal sampai akhir secara sekuensial ya.
Nah, itu adalah proses paralel. Jadi kita memecahkan suatu masalah, lalu kita jalankan permasalahan itu menjadi lebih kecil dan semuanya dijalankan bersama-sama. Itu adalah prosesnya namanya paralel. Contohnya apa sih kalau paralel itu? Nah, ini beberapa contoh paralel. Contohnya, saat teman-teman menjalankan beberapa aplikasi sekaligus di sistem operasi kita. Ini dibilang paralel. Kenapa? Karena pada saat yang bersamaan kita bisa running beberapa aplikasi. Itu adalah paralel. Jadi paralel itu biasanya pada saat yang bersamaan beberapa proses itu jalan bareng. Contohnya saya sekarang lagi rekaman ya menggunakan software untuk melakukan rekaman. Habis itu saya buka slide juga di browser. Habis itu mungkin teman-teman bisa sambil dengerin musik gitu ya, sambil dengerin YouTube dan sebagainya, itu kan semuanya paralel, semuanya bareng gitu jalan. Nah, itu adalah yang dinamakan proses paralel. Jadi semuanya bareng bersamaan. Contoh lagi kalau di kehidupan nyata itu beberapa koki misalnya menyiapkan makanan di restoran, di mana tiap koki membuat makanannya masing-masing. Jadi kalau teman-teman misalnya datang ke restoran, ada 4 koki di dalam restoran tersebut, itu kan dia masing-masing akan menyiapkan makanannya masing-masing. Jadi artinya mereka jalan bareng. Nggak mungkin satu koki dulu selesai baru pindah ke koki lain, itu nggak seperti itu ya. Jadi 4-empatnya akan jalan mempersiapkan makanannya sesuai dengan pesanannya. Jadi itu contohnya. Atau contoh yang lain itu ada antrian di bank. Antrian di bank di mana tiap teller melayani nasabahnya masing-masing. Jadi kalau kita datang ke bank, kalau prosesnya paralel, mungkin ada antriannya ada 5 gitu ya. Jadi pada saat yang bersamaan bisa 5 nasabah langsung dilayanin. Bayangkan kalau tidak paralel, cuma satu, kalau tiba-tiba nasabahnya datang banyak, maka harus satu persatu di prosesnya nasabahnya. Tapi kalau paralel, kita bisa setup misalnya ada 10 teller gitu ya. Jadi pada saat yang bersamaan bisa secara paralel 10 teller tersebut melayani 10 nasabah. Jadi ini contoh-contoh proses paralel. Jadi secara garis besar intinya sih pada saat yang bersamaan itu melakukan proses yang berbeda-beda. Secara low level nanti teman-teman akan bertemu dengan 2 konsep ya. Yang pertama adalah proses, yang kedua adalah thread. Jadi saat kita melakukan proses paralel itu ada 2 konsep. Yang pertama proses dan kedua yang adalah thread. Apa itu proses dan thread? Proses itu adalah sebuah eksekusi program. Jadi saat teman-teman misalnya menjalankan aplikasi Kotlin. Nah itu dinamakan proses. Jadi satu aplikasi ketika running itu dinamakan proses. Atau teman-teman menjalankan aplikasi Microsoft Word atau browser Google Chrome. Nah itu adalah proses. Jadi dia ngerunning sebuah proses. Jadi proses itu adalah eksekusi sebuah program. Nah lantas apa bedanya dengan thread? Thread adalah segmen dari prosesnya. Jadi saat teman-teman bikin program atau menjalankan program, di dalam program itu maka akan ada yang istilahnya thread. Dan satu buah program atau satu buah proses itu bisa membuat lebih dari satu thread. Defaultnya udah pasti punya satu thread, yaitu thread si programnya itu sendiri. Tapi program tersebut bisa menjalankan beberapa thread. Contohnya kalau teman-teman buka browser, teman-teman kan buka browser. Nah itu adalah proses. Tapi teman-teman bisa buka beberapa tab. Nah itu tab tersebut anggap saja beberapa tab ya. Anggap aja tab tersebut adalah sebuah thread. Jadi artinya walaupun teman-teman buka satu browser, satu proses, tapi teman-teman bisa bikin beberapa thread atau beberapa tab. Jadi itu konsepnya ya, mirip antara proses dan thread seperti apa. Nah, saat kita bikin proses itu otomatis mengkonsumsi memorinya sangat besar karena kita akan merunning satu buah aplikasi. Jadi konsumsi memorinya akan sangat besar. Beda dengan thread. Thread itu konsumsi memorinya itu sangat kecil. Kenapa? Karena ya dalam aplikasi kita akan bikin beberapa thread, mungkin bahkan bisa nyampe ratusan bahkan ribuan thread. Nah, itu konsumsi memorinya kecil. Nah, biasanya ukurannya ngikutin dari sistem operasinya. Kalau sistem operasinya masih 32 bit, biasanya sekitar 512 ya. Ini thread di JVM sih. Mungkin di bahasa pemrograman lain beda. Nah, kalau misalnya teman-teman pakainya yang 64 bit, itu satu thread biasanya cuma ukurannya 1 mega. Jadi kecil banget ya. Proses itu saling terisolasi dengan proses yang lain. Jadi kalau teman-teman buka aplikasi Microsoft Word, habis itu buka aplikasi Google Chrome, itu kan dua terisolasi ya, beda tempat gitu ya. Dan saat teman-teman running itu di memori hardware-nya itu 2 proses yang berbeda, tidak ada saling keterkaitannya. Jadi nggak bisa tuh kalau proses tuh 2 ya 2 udah terisolasi semuanya. Jadi nggak ada istilahnya saling terkoneksi, itu nggak ada. Nah selanjutnya kalau thread itu bisa saling berhubungan antara satu thread dengan thread yang lain. Namanya juga
Kita bikin satu aplikasi, running di dalamnya ada multiple thread. Nah, thread tersebut bisa saling berkomunikasi. Setelah itu, proses itu lama untuk dijalankan dan juga dihentikan. Jadi kita kayak ngebuka aplikasi, habis itu nutup aplikasi. Beberapa proses itu mungkin ada yang lama. Contohnya kayak teman-teman buka misalnya Adobe Photoshop. Itu kan startup pertamanya aja lama banget gitu ya ngebuka programnya. Habis itu ketika di close pun biasanya nutupnya agak lama. Jadi proses itu biasanya lama untuk dijalankan dan juga dihentikan. Berbeda dengan thread. Kalau thread itu bakal cepat untuk dijalankan dan juga dihentikan. Tapi tenang aja, saat kita belajar parallel programming, itu kita akan lebih fokus ke thread. Jadi bukan proses. Proses itu nanti akan dihandle sama si sistem operasi. Jadi kita udah nggak terlalu peduli dengan apa yang namanya proses dan gimana cara kerja proses. Itu sudah urusannya sistem operasi. Kita akan fokuskan ke thread. Sekarang kita akan buat project terlebih dahulu. Saya akan membuat proyeknya menggunakan Gradle, dan selanjutnya saya akan menggunakan JUnit versi 5 sebagai unit testnya, dan terakhir nanti kita akan tambahkan si Kotlin coroutine-nya. Jadi sekarang kita akan buat proyeknya terlebih dahulu. Saya di sini menggunakan Gradle ya. Saya akan masuk ke project saya tempat menyimpan. Saya akan bikin direktori belajar Kotlin coroutine. Selanjutnya kita akan bikin menggunakan Gradle init. Saya pilih application, Kotlin. Ini juga build script-nya menggunakan Kotlin dan nama project-nya belajar Kotlin coroutine. Package-nya programmer zaman now coroutine. Ups. Oke, selesai. Saya akan buka menggunakan IntelliJ IDEA. Oke, sudah terbuka. Saya maximize dulu. Nah, biasanya akan download pertamanya ya. Kalau lagi belum di-download, belum pernah terdownload, teman-teman paling agak nunggu sedikit lama. Nggak masalah. Oke, udah selesai ini downloadnya. Jadi di sini selanjutnya kita akan ganti karena defaultnya saat Gradle sekarang, versi sekarang itu masih pakai JUnit-nya versi 4 ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini JUnit versi 4, kita akan ganti. Teman-teman kalau misalnya udah pernah ngikutin materi yang Kotlin unit test mungkin udah tahu ya. Jadi kita akan copy paste aja. Saya akan ambil GitHub belajar Kotlin unit test. Nah, di sini. Ini kita akan ambil dari Gradle build-nya. Saya akan ambil biar nggak perlu capek-capek lagi. Saya akan ambil yang test implementation-nya. Jadi ini saya tidak akan pakai ya. Saya ganti pakai ini. Lalu kita tambahkan ini. Tesnya kita ganti ya. Kenapa? Karena kita butuh JUnit platform yang ini. Udah kayaknya. Selesai, lalu ini nggak perlu, use JUnit platform saja, selesai. Next-nya versi Kotlin-nya, ini di sini versi Kotlin-nya 1372. Coba kita pastikan GitHub Kotlin. Kita akan cek yang paling terbaru versi berapa. Kita ikutin yang versi paling baru aja. Di sini ada nggak ya versinya? Ada rilisnya ya di sini. Kotlin 1.4.10. Kita akan coba pakai 1.4.10. Jadi 1.4.10. Nah, seperti ini ya. Kita pakai yang paling terbaru aja. Nah, selanjutnya setelah kita nambahkan ini JUnit, kita akan tambahkan dependensi Kotlin coroutine. Saya akan cari lagi GitHub Kotlin coroutine. Di sini kita lihat dependensinya di sini. Nah, ini ada dependensinya. Ya. Saat ini versi yang terbarunya kita cek di rilis. Ya ini 1.4.1 ya. Kita akan pakai yang paling terbaru. Jadi di sini nah ini saya akan copy implementation.
Saya akan pindahkan ke sini. Ini, nah, pakai seperti ini. Oke, setelah selesai, kita akan reload Gradle-nya. Jadi saya akan reload ya. Udah selesai, sepertinya. Oh, ini error ya? Oh, kayaknya harus pakai kutip. Nah, seperti ini. Coba kita reload lagi. Kita tunggu sampai, oh ini download dulu ternyata. Kita akan download si coroutine-nya. Nanti tinggal ditunggu download-nya sampai selesai. Nah, akhirnya selesai juga. Lumayan lama ya. Kayaknya internet saya lagi lambat. Ini implementation sudah, kita cek di sini mana Kotlin. Nah, ini Kotlin coroutine ya. Ada versi 1.4.1, ini Kotlin biasanya 1.4.1.0. Jadi kita udah selesai sekarang. Paling di sini kita perlu perbaiki karena beberapa pasti error. Contohnya ini juga error ya. Kita akan hapus aja sih paling yang app test-nya karena kita nggak akan pakai lagi. Ini saya hapus. Dan ini kita cek yang app Kotlin-nya, ini nggak ada masalah karena dia nggak butuh apa-apa. Kita coba running, pastikan sudah sukses. Oke, sudah sukses keluar Hello World. Jadi artinya sekarang kita udah siap praktek belajar Kotlin coroutine. Sekarang kita akan bahas tentang thread utama. Saat kita menjalankan sebuah proses atau istilahnya aplikasi di Kotlin, dan di mana di Kotlin dia akan dijalankan di JVM ya, Java Virtual Machine. Nah, secara otomatis itu proses tersebut akan jalan di sebuah thread utama. Jadi ada yang namanya itu main thread. Jadi thread utama itu namanya main thread. Jadi minimal saat teman-teman ngerunning sebuah aplikasi Kotlin di JVM itu pasti minimal punya satu thread yang akan menjalankan program teman-teman. Saat kita menjalankan proses JUnit pun berjalan di thread tersendiri. Jadi kan sekarang kan kita belajar pakai JUnit ya. Nanti akan saya demokan gimana proses yang tidak pakai JUnit sama yang pakai JUnit. Nah, saat kita running aplikasi biasa itu ada istilahnya main thread utama. Tapi saat kita ngerunning menggunakan JUnit, itu ada JUnit thread. Namanya adalah test worker. Saya agak lupa test worker atau test thread gitu ya. Nah, begitu juga saat kita membuat aplikasi Kotlin misalnya Android lah. Android juga ada main thread-nya. Aplikasi tersebut akan berjalan di sebuah thread. Jadi sudah pasti saat kita bikin aplikasi, ngerunning aplikasi itu pasti akan running di sebuah thread. Kalau teman-teman pengen tahu saat ini teman-teman running di thread apa, teman-teman bisa menggunakan kode seperti ini. Jadi thread.currentThread.name. Ini untuk mendapatkan nama thread-nya nama apa. Jadi kalau teman-teman pengen tahu saat ini aplikasi saya, kode program saya lagi running di thread apa nih. Nah, kita bisa menggunakan kode program seperti ini. Oke, kita lihat contohnya. Jadi kita kan di sini punya app Kotlin ya, app Kotlin di sini. Nah, teman-teman di sini bisa misalnya thread.currentThread.name untuk mendapatkan nama thread-nya. Ini kalau kita coba running, kita lihat hasilnya. Running in thread main. Jadi nama thread-nya adalah main. Ini adalah main thread istilahnya, jadi thread utama. Jadi saat teman-teman running aplikasi Kotlin, itu sudah dipastikan akan running di dalam sebuah thread. Minimal ada satu thread. Dan thread itu adalah biasanya thread main. Saat teman-teman bikin unit test, itu juga nanti ada thread-nya sendiri. Jadi kalau teman-teman bikin unit test seperti ini contohnya ya, thread test, teman-teman coba di print out thread current thread.name, itu nanti thread-nya akan keluar, nama thread-nya. Ini thread-nya beda biasanya kalau di unit test. Dia kan bawaan dari library-nya si JUnit ya. Jadi saya di sini bikin Kotlin file, nama kelasnya adalah thread
test ya. Lalu kita akan bikin test thread name contohnya. Lalu di sini saya akan file name thread name sama dengan thread.current thread.name. Selanjutnya kita print out running in thread name. Nah, kita akan coba running. Kita lihat nanti keluarnya hasilnya apa. Nah, lihat running in thread test worker ya. Kalau di JUnit nama threadnya adalah test worker. Jadi saat teman-teman running apapun itu di program Kotlin dan runningnya di JVM itu pasti minimal punya thread. Jadi semua kode program kita udah pasti running di thread. Nah, itu namanya biasanya adalah thread utama. Jadi thread untuk nge-running si aplikasinya. Jadi kalau di aplikasi biasa ada main thread, dan kalau di JUnit ya, itu ada namanya thread-nya namanya test worker. Sebelumnya kita sudah tahu ya, saat aplikasi kita berjalan, maka dia akan berjalan di dalam sebuah thread. Sekarang pertanyaannya gimana cara membuat thread? Kotlin itu menggunakan Java Thread, karena kan Kotlin running-nya di atas JVM ya, Java Virtual Machine. Jadi, thread-nya di Kotlin itu sebenarnya adalah Java Thread. Sehingga pembuatan thread di Kotlin itu sama seperti pembuatan thread di Java. Jadi kalau teman-teman sebelumnya pernah coding Java, itu ya sama aja ya bikin thread-nya di Kotlin atau juga di Java. Untuk membuat thread, kita bisa menggunakan sebuah interface yang namanya runnable. Runnable ini isinya apa? Runnable itu isinya adalah kode program yang akan dieksekusi oleh thread-nya. Nanti si runnable ini kita masukkan ke dalam thread, lalu kita bisa menggunakan metode thread.start untuk merunning si runnable tersebut. Ingat ya, thread itu akan berjalan secara paralel. Jadi dia akan jalan sendiri, jadi tidak akan ditunggu sampai selesai. Jadi kalau kode program teman-teman jalan, dan teman-teman nge-running sebuah thread, maka dia akan running secara paralel. Jadi tidak akan mengganggu si thread main-nya, thread utamanya. Kotlin memiliki helper juga, namanya adalah thread. Jadi function namanya thread. Ini digunakan untuk membuat thread secara simple. Kalau teman-teman nggak mau menggunakan manual, bikin interface runnable, habis itu bikin thread di Java, itu kalau males manual itu teman-teman bisa langsung pakai function thread bawaan si Kotlin. Nanti kita akan coba ya. Ini contohnya, jadi contohnya kita akan bikin runnable. Di sini adalah runnable, kebetulan ada helper dari Kotlin-nya juga, jadi nggak perlu bikin sebuah kelas dulu, bisa langsung runnable, tinggal bikin di sini. Jadi tinggal contohnya kodenya di sini adalah kita akan print tanggal, waktu ya. Setelah itu kita sleep itu kayak berhenti. Si thread-nya kita hentikan selama 2 detik, lalu setelah itu kita print hello thread. Ya, jadi artinya kita berhenti dulu 2 detik, habis itu baru keluar si hello thread-nya. Nah, selanjutnya untuk menjalankan si runnable ini, kita bisa menggunakan thread. Jadi kita bikin thread, tinggal parameternya dimasukkan runnable-nya. By default saat kita bikin thread, dia nggak jalan, jadi teman-teman harus jalankan. Untuk menjalankannya, teman-teman bisa gunakan thread.start. Maka kode program ini akan jalan secara paralel, dia running sendiri. Nah, cuma kalau teman-teman cuma nyampe start, habis itu selesai ya, mungkin bisa dimungkinkan program teman-teman keburu berhenti. Nah, biar teman-teman programnya nggak keburu berhenti, kita akan sleep dulu si thread utamanya. Thread utamanya kita sleep 3 detik sampai nunggu ini yang 2 detik ini kelar ya. Setelah itu kita print date-nya, kita lihat. Oke, kita langsung ke kode saja. Jadi di sini saya akan bikin sebuah tes namanya thread test. Udah ada ya. Thread test sudah ada ya di sini. Oke. Nah, kita akan bikin fun test new thread. Selanjutnya untuk bikin thread kita bisa file, bikin runnable dulu ya. Runnable, teman-teman di sini silakan, misalnya kita akan print line date ya, waktu mulainya. Setelah itu kita print line finish, waktu selesainya.
Nah, setelah mulai, kita mau hentikan dulu si prosesnya. Jadi anggap aja aplikasi ini, kode programnya jalannya lama gitu ya, anggap aja 2 detik. Nah, kita bisa gunakan thread.sleep. Jadi saat kita sleep 2000 artinya 2000 milisecond, artinya 2 detik. Nah, itu artinya program kita akan terhenti selama 2 detik. Nah, selanjutnya kita akan coba running menggunakan thread, si kode program runnable ini. Jadi var thread sama dengan thread langsung ya. Lalu tinggal masukkan parameternya apa di sini, runnable. Parameter runnable ini kita masukkan. Kalau kita cuma gini doang, teman-teman coba running, maka dia lihat tidak akan jalan. Jadi teman-teman harus jalankan thread.start untuk menjalankannya. Oke, kita coba running. Lihat, tidak keluar apa-apa. Kenapa tidak keluar apa-apa? Karena kan ini runningnya secara paralel ya. Sedangkan kita punya main thread di sini. Jadi kalau misalnya main thread, habis itu di sininya jalan sendiri, ini otomatis dia itu tidak menunggu. Jadi kebetulan si ininya berhenti. Coba kita akan print line di sini selesai gitu ya. Kita akan running. Nah, lihat. Keburu selesai. Ketika selesai, ini kemungkinan ada ya running yang ini nih. Kode program yang ini. Tapi yang ke bawah ini nggak ke running. Kenapa? Karena thread yang utamanya ini keburu selesai. Jadi kalau thread utamanya selesai, maka semua thread akan otomatis dimatikan. Jadi aplikasinya akan di-exit gitu ya, artinya keluar. Jadi teman-teman harus pastikan sebelum teman-teman keluar, aplikasinya selesai, semua thread itu harus selesai dieksekusi dulu. Contohnya di sini kan kita akan ada proses selama 2 detik ya. Jadi teman-teman di sini sebelum selesai, kita akan ini dulu, sleep dulu, 3 detik, biar lebih besar dari ini ya. Nah, jadi artinya saat ini running, kita tunggu deh selama 3 detik sampai dia selesai. Setelah ini selesai, baru print seperti ini. Ini kita tambahkan di sini menunggu selesai. Kita coba running lagi. Menunggu selesai, keluar, nah baru selesai. Nah, lihat. Menunggu selesai ya, jadi ketika masuk start, kita akan langsung ke sini. Nggak nunggu si runnable ini. Jadi kita masuk ke sini, menunggu selesai, kita tungguin selama 3 detik, lalu kode program ini akan running selama 2 detik ya. Lihat, ini keluar, ini detiknya 06, habis itu finish 08, karena kita sleep-nya 2 detik. Setelah 3 detik baru kita keluar selesai. Jadi seperti ini. Jadi ini adalah thread. Jadi kalau teman-teman ngerunning thread bisa seperti ini. Dan ingat, saat teman-teman ngerunning sebuah thread, ini runningnya secara paralel. Jadi tidak sekuensial ya. Jadi pastikan teman-teman harus tahu kalau ini runningnya paralel. Kalau teman-teman pengen lebih singkat, kita bisa pakai yang thread bawaan si Kotlin. Ini saya komen ya. Biar teman-teman tahu juga. Jadi ini bawaan Java. Kalau teman-teman pengen, teman-teman bisa thread. Ya, ada thread, ada startnya boolean. Jadi defaultnya kalau teman-teman pakai ini contohnya, kita lihat di sini, nah startnya true. Jadi saat bikin sebuah thread menggunakan function thread ini, maka dia otomatis start jalan. Jadi kita bikin thread misalnya startnya true ya, biar langsung jalan. Habis itu teman-teman kode programnya di sini, masukkan. Ini saya tinggal copy paste yang ini. Nah, bisa seperti ini. Kalau teman-teman mau, jadi lebih simpel ya kalau pakai Kotlin. Jadi ada helper function-nya. Jadi kita running harusnya sama. Nah, lihat. Sama. Nah, lihat seperti ini. Jadi ini cara pembuatan thread kalau kita menggunakan kelas-kelas yang Java-nya. Kalau teman-teman di Kotlin pengen lebih simpel, bisa langsung seperti ini. Sebelumnya kita sudah bikin satu thread, nah sekarang kita akan bikin multiple thread. Jadi yang seperti yang sebelumnya saya bilang ya, dalam parallel programming itu kita boleh bikin thread lebih dari satu. Termasuk sebelumnya yang sebelumnya kita praktekkan, kita kan cuma bikin satu thread ya. Sebenarnya itu udah ada 2 thread. Thread pertama kan thread utamanya, yang kedua adalah thread yang kita bikin. Nah, sekarang kita akan coba bikin thread yang lebih banyak.
Jadi tidak ada batasan dalam membuat thread. Jadi teman-teman bebas. Jadi kita bisa membuat thread sebanyak yang kita mau. Semua thread ini akan berjalan secara paralel sendiri-sendiri. Jadi perlu diperhatikan ya, saat teman-teman bikin thread, habis itu di running threadnya, itu mereka akan jalan sendiri-sendiri masing-masing. Jadi tidak akan saling nunggu tungguan gitu, itu nggak ada. Itu semuanya jalan paralel berbarengan. Jadi teman-teman bisa bikin thread lagi, lalu di start lagi. Itu boleh, bebas ya. Oke, kita akan back ke kode kita. Ini saya akan copy, paste di sini. Ini kita ganti tes multiple thread ya. Jadi ini misalnya thread yang pertama kita udah buat. Ini saya hapus. Ini kan thread yang pertama ya. Teman-teman bisa langsung, saya masukkan langsung di sini ya, biar lebih simple. Nah, seperti ini. Oke, next-nya kita misalnya ini thread pertama, saya ganti dulu, saya rename thread 1. Kita akan bikin thread 2. Lalu jangan lupa thread 2-nya kita start juga. Lalu di sini untuk membedakan, memberi nama ya istilahnya, kita ini finish thread 2. Thread 1 ini ya. Ini finish thread 2. Atau kalau kita pengen menambahkan nama thread-nya apa sih saat kita bikin gitu ya. Itu kita bisa thread current thread titik name. Ini juga sama. Thread current thread titik name. Jadi ini nanti di running, thread pertama sama thread kedua, nanti dia running paralel. Jadi ini sama 2 detik, ini juga 2 detik. Lalu setelah itu kita tunggu, sleep selama 3 detik, dan setelah itu baru selesai. Nah ini kita running, kita coba lihat hasilnya. Menunggu, keluar. Nah seperti ini. Jadi menunggu selesai, habis itu ini keluar bareng, lihat ini detiknya sama ya. Jadi 2 thread ini jalannya bareng langsung sekaligus, ini 2 sama detiknya. Lalu ini finish thread 2, nama threadnya adalah thread 5. Finish thread 1, ini nama threadnya adalah thread 4. Ini random ya, tergantung si JVM-nya suka-suka dia. Nah biasanya sih threadnya random. Jadi biasanya tuh di depannya ada nama thread, habis itu diikuti dengan di sini nomor threadnya. Nah saat teman-teman perhatikan ini nomor threadnya aja nomor 5, artinya sebenarnya ada 5 thread sebenarnya yang pernah kita buat, cuma kita nggak sadar ada 5 thread itu. Jadi ini thread yang kedua, nama threadnya adalah thread 5, dan ini selesainya pada detik ke-23, ini juga ke detik ke-23. Jadi semuanya bareng ya, walaupun 2 proses yang berbeda, tapi semuanya jalan paralel, dan bareng selesainya, runningnya bareng, dan selesainya bareng. Saya itu selesai. Jadi dengan demikian teman-teman bebas membuat thread sesukanya sebenarnya. Jadi nggak ada batasannya, teman-teman mau bikin sebanyak-banyaknya silakan. Jadi ini cara running multiple thread. Jadi teman-teman tinggal bikin thread, habis itu tinggal run. Nanti dia akan running secara paralel. Sekarang kita akan bahas tentang executor service. Thread adalah objek yang lumayan berat. Jadi sebenarnya thread itu mahal pembuatannya. Walaupun tidak semahal proses, tapi sebenarnya tetap mahal. Kenapa? Karena ukuran thread itu saat teman-teman bikin thread itu sekitar 512 KB atau 1 MB. Tergantung sistem operasinya. Kalau sekarang kan zamannya sistem operasi sudah 64 bit ya, jadi rata-rata pasti 1 MB. Kalau masih 32 bit mungkin masih 512 ukuran threadnya. Tapi sekarang mayoritas adalah 64 bit. Jadi artinya saat teman-teman bikin thread, itu untuk bikin threadnya aja sudah memakan memori sekitar 1 MB. Bayangin kalau teman-teman bikin 1000 thread, itu berarti ada 1 giga yang cuma buat threadnya doang, belum kode program kita ya. Sehingga jika terlalu banyak membuat thread, penggunaan memori di aplikasi kita akan membengkak. Karena semakin banyak thread, otomatis semakin banyak juga konsumsi memorinya. Sehingga sebenarnya proses penggunaan thread secara manual ini sangat tidak disarankan. Jadi kode-kode yang sebelumnya yang sudah kita buat itu sebenarnya tidak disarankan digunakan. Jadi kita tuh jangan sampai bikin thread secara manual. Kalau buat belajar oke, boleh, nggak masalah. Tapi pada kenyataannya nanti saat teman-teman bikin aplikasi, jangan sekali-kali bikin thread secara manual. Kenapa sih jangan bikin thread secara manual? Karena sebenarnya thread itu sendiri bisa digunakan ulang. Jadi dibanding teman-teman setiap ngerunning program ngerunning thread gitu ya, lebih baik teman-teman bikin satu thread, habis itu tinggal di reuse thread yang sama berkali-kali.
Nah, tapi kalau ngelakuin reuse seperti tadi, kita manual itu susah banget. Nah, untungnya di JVM itu ada yang namanya Executor Service. Executor Service adalah fitur di JVM yang bisa digunakan untuk memanajemen thread. Jadi penggunaan Executor Service lebih direkomendasikan dibandingkan menggunakan thread secara manual. Jadi dibanding teman-teman ngerunning thread-nya secara manual, bikin thread sendiri, lebih baik teman-teman bikin Executor Service. Apa sih Executor Service? Executor Service itu simpelnya adalah objek untuk memanage thread. Jadi nanti teman-teman bikin thread berapa banyak, dimasukkan ke dalam Executor Service, nanti tinggal kode program teman-teman tinggal dimasukkan ke Executor Service-nya. Nanti si Executor Service bisa memanage dengan baik penggunaan thread-nya. Jadi lebih otomatis lah di-handle sama si Executor Service. Kita tidak perlu lagi manage thread-nya secara manual. Executor Service sendiri adalah sebuah interface, jadi teman-teman nggak bisa bikin langsung Executor Service. Nah, untuk membuat objeknya, kita bisa menggunakan kelas yang namanya Executors. Terdapat banyak sekali helper method di kelas Executors, ya. Jadi nanti teman-teman pakainya kelas Executors, nanti ada static method, atau kalau di Kotlin adalah object method, ya. Itu banyak banget metodenya yang bisa kita gunakan untuk membuat si Executor Service. Nanti kita lihat di contohnya. Ini adalah metode-metode yang umum biasa digunakan saat kita membuat Executor Service. Jadi ini adalah metode yang ada di Executors atau kalau di Kotlin function ya. Jadi ada new single thread executor. Ini adalah untuk membuat Executor Service di mana di dalamnya cuma ada satu thread. Jadi kalau teman-teman pengen bikin Executor Service yang di dalamnya cuma ada satu thread, teman-teman bisa gunakan new single thread executor. Kalau teman-teman pengen membuat Executor Service di dalamnya thread-nya jumlahnya bisa kita tentukan, itu teman-teman bisa gunakan new fixed thread pool. Ini membuat eksekutor dengan jumlah n sesuai dengan parameter di sini thread-nya. Jadi kalau teman-teman di sini masukin 10, berarti dia akan dibuat 10 thread di dalam si eksekutor service-nya. Yang terakhir ada new cache thread pool. Nah, ini untuk apa? Nah, ini membuat eksekutor service dengan thread yang akan meningkat sesuai kebutuhan. Jadi kalau tiba-tiba teman-teman memasukkan pekerjaan ke dalam executor service ini banyak banget, dia thread-nya akan naik terus. Ketika pekerjaannya sudah habis, thread-nya akan turun. Artinya dibuang thread-nya, dimatikan thread-nya. Jadi ini lebih fleksibel. Cuma problemnya adalah ini tidak terbatas. Jadi teman-teman kalau tiba-tiba pekerjaannya banyak banget, ini bisa kena memory impact-nya ya, karena dia kan nggak ada batasannya, dia akan terus membuat thread baru, dan itu bahaya sebenarnya. Jadi penggunaan new cache thread pool itu walaupun otomatis gitu ya, tapi kalau tidak digunakan dengan bijak ya bisa bahaya karena bisa kena memori out of memory. Jadi memorinya kehabisan. Implementasi executor service yang terdapat di kelas executors adalah kelas yang namanya thread pool executor. Jadi istilahnya itu sebenarnya executor service itu banyak orang yang bilang ini adalah thread pool. Jadi pool untuk menyimpan thread, tempat untuk menyimpan thread. Di dalam thread pool itu terdapat data yang namanya queue atau antrian. Ini adalah tempat menyimpan semua proses sebelum dieksekusi oleh thread yang tersedia di thread pool atau executor service. Jadi istilahnya itu kelas-kelas runnable, objek-objek runnable yang kita running ya menggunakan thread itu akan disimpan dulu dalam antrian. Jadi nanti ada antriannya dalam thread pool itu. Antriannya sampai seberapa banyak, defaultnya unlimited. Jadi teman-teman bisa masukkan ke dalam antrian tersebut sebanyak-banyaknya. Nanti si objek-objek runnable tersebut akan dieksekusi satu persatu oleh si thread yang ada di dalam si thread pool atau executor service-nya. Jadi hal ini, jadi kita bisa mengeksekusi sebanyak-banyaknya runnable walaupun thread-nya tidak cukup untuk mengeksekusi semua runnable. Jadi contohnya kalau teman-teman memasukkan ada 1000 runnable objeknya, ternyata thread-nya cuma ada 5, itu nggak masalah. Nanti yang 1000 itu akan masuk dulu ke dalam si executor service, ya. Nanti si thread-nya yang 5 itu akan mengeksekusi satu persatu si runnable tersebut. Jadi kalau ada 5, berarti pada saat yang bersamaan akan mengeksekusi 5. Setelah selesai ngambil 5 lagi, setelah selesai ngambil 5 lagi, sampai antriannya habis. Runnable yang tidak dieksekusi akan menunggu di antrian ya, di queue-nya sampai thread-nya sudah selesai mengeksekusi runnable yang lainnya atau yang sebelumnya. Jadi yang tadi saya bilang, kalau ada 1000 antriannya,
Nanti si thread-nya ada 5, dia akan ngambil 5, 5, 5, 5 sampai habis, seperti itu. Oke, kalau teman-teman sekarang masih agak ngawang-ngawang gitu ya, tenang aja, kita akan coba langsung prakteknya. Jadi kita akan bikin eksekutor service, lalu kita coba submit. Contohnya di sini saya submit 10 data ya, 10 runnable. Setelah itu kita coba tunggu, kita lihat hasilnya. Oke. Di sini saya akan buat sebuah unit test baru namanya executor service test. Kita akan buat tes single thread pool. Ini kita pakainya yang single dulu ya. Jadi nanti setelah single kita coba yang lain. Oke, ini berarti kita akan bikin executor service ya. Itu kita ambil dari executors titik new single thread executor. Jadi ini artinya kita cuma ada satu threadnya. Setelah itu kita akan coba 10 gitu ya. Kita akan submit 10 runnable ke sana. Jadi caranya gimana? Caranya tinggal executor titik execute. Nah, execute ini lihat teman-teman perhatikan ini adalah runnable. Ya, objeknya runnable. Jadi teman-teman bisa bikin runnable dulu kalau mau di sini runnable gitu ya sama dengan runnable. Saya sleep di sini. Contohnya sleep 1 detik, anggap aja prosesnya lama gitu ya. Jadi saya treat sleep 1 detik. Setelah itu kita print. Ini adalah dan iterasi keberapa, tanggal berapa, dan thread-nya namanya apa. Jadi dan it ya. Thread-nya current thread name, lalu tanggalnya. Oke, seperti ini aja ya. Selanjutnya kita masukkan ke dalam si executable ini. Jadi ini tuh sebenarnya, runnable. Jadi sebenarnya ini tuh masukkan si data runnable ini ke dalam antriannya, bukan langsung mengeksekusinya, tapi memasukkan ke dalam antriannya. Nah selanjutnya, karena ini sekitar 10 dan tiap datanya itu ada 1 detik ya, jadi anggap aja kita maksimal akan diproses selama 10 detik. Oke, jadi kita akan tunggu selama kurang lebih 11 detik deh, biar aman. Lalu kita print line, selesai, menunggu. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi ini eksekutor service-nya, kita tidak perlu lagi membuat thread karena sudah otomatis dibuatkan satu thread di dalam eksekutor service tersebut. Lalu kita coba repeat 10 kali, lalu kita running runnable ini ke dalam si eksekutor service. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, lihat satu-satu. Ya, satu-satu. Sampai selesai. Nah, kenapa ini satu-satu di eksekusinya? Simple, karena ini cuma ada satu thread. Tapi bukan berarti ini menunggu ya. Kalau teman-teman coba kita print out di sini. Oke, kita print out. Selesai memasukkan runnable it. Kita lihat hasilnya. Nah, lihat. Jadi dia tuh masukin dulu semuanya ke antrian, ya. Jadi nggak pakai nunggu, lalu baru dia diproses satu persatu. Jadi bukan ketika nge-submit dia nungguin, nggak. Itu nge-submit yang nge-submit aja gitu ya. Jadi kalau memasukkan data ke antrian dia masukin aja langsung, lihat. Masukin langsung, habis itu setelah selesai kita masuk ke sini kode programnya, lalu kita tunggu selama 11 detik. Nah, dia akan dieksekusi satu persatu sama si thread pool ini. Si executor service-nya. Jadi kalau teman-teman buka new single, ini sebenarnya di dalamnya ada thread pool. Nah, yang tadi saya bilang ya, thread pool executor, di mana dia ukuran thread-nya 1. Jadi ini seperti ini. Jadi ini bisa hemat, teman-teman bisa cuma pakai satu thread, teman-teman bisa nge-submit beberapa pekerjaan. Nah, gimana kalau teman-teman kalau misalnya satu itu terlalu lambat deh, kita pengennya lebih dari satu. Oke, kita akan copas ini new fix ya, pakai fix. Ini kita ganti new fix thread pool.
Nah, teman-teman bisa ganti contohnya di sini kita pakai 3. Jadi dalamnya akan ada 3 thread. Nah, kita running, kita lihat bedanya. Nah, lihat. Lihat. Sekali dieksekusi 3. Jadi ini dan-nya lihat sama 21, 21, 21, 22, 22, 22, ini 23, 23, 23. Nah, teman-teman bisa lihat. 21, 21, 21, 22, 22, 22, 23, 23, 23. Ini terakhir 24. Karena nyisa 1 ya. Jadi tinggal ini 24. Jadi thread pool-nya pun lihat, thread pool-nya ini thread pool 1, ini 3, ini 2. Ini 2, 1, 3. 3, 1, 2, 3. Jadi cuma ada 3. Kalau teman-teman running yang ini tadi, ini thread pool-nya cuma ada 1 thread-nya. Nama thread-nya cuma 1, lihat tuh. Pool 1, thread 1. Dia cuma thread 1 semua. Jadi ini bedanya. Jadi kalau teman-teman pengen ngerubah, oh kayaknya ini pekerjaannya terlalu lama gitu ya. Kalau pakai 1 thread, kita running beberapa thread deh, kita coba dengan 3. Oke, 3 lumayan cepat. Artinya kan selesai dalam 3 detik. Nah, seperti ini. Jadi, seperti ini kalau teman-teman pengen pakai. Jadi bukan berarti kalau gitu mah ngapain gitu ya kita set menjadi 3, mendingan langsung aja 1000 gitu. Ini kita nggak bisa seenaknya gitu, kita jadi kayak harus bijak saat menentukan berapa jumlah thread. Karena semakin banyak thread, maka konsumsi memori kan semakin banyak. Jadi teman-teman tuh kayak seharus milih kira-kira prosesnya acceptable diproses berapa lama, dan kira-kira kita punya resource hardware-nya berapa banyak. Jadi silakan tentukan berapa jumlah thread-nya. Jadi yang angka ini sebenarnya bukan tebak-tebakan, harus 3, harus 10, harus 100, itu nggak tebak-tebakan. Biasanya ngikutin dari resource yang atau kemampuan yang teman-teman miliki hardware-nya. Kalau hardware-nya cuma bisa, kayaknya hardware-nya cuma bisa 100 mega atau 1 giga, ya tinggal di set maksimumnya berapa gitu ya. Nah, atau yang paling terakhir itu adalah yang cache thread pool. Nah, ini tidak ada batasannya. Tapi walaupun tidak ada batasannya, saya nggak saranin dipakai sih, karena dia akan spawn thread terus banyak-banyaknya. Jadi ini cache thread pool ya. Ini kita pakai new cache thread pool. Oke, selesai. Nah, ini kita lihat hasilnya. Nah, ini langsung dieksekusi semua. Kalau teman-teman perhatikan, ini thread-nya langsung dia bikin 10. Sesuai dengan jumlah antriannya. Karena dianggapnya, antriannya masih panjang, thread-nya kurang. Jadi dia bikin lagi. Antriannya masih panjang, thread-nya kurang. Dia bikin lagi, lihat. Jadi kalau teman-teman sampai bikin 100 di sini, 100 antrian, ini bisa jadi dia spawn 100 thread. Lihat. Dia bikin 100 thread, bayangin. Jadi hati-hati kalau bikin cache thread pool. Jadi dia akan spawn sebanyak-banyaknya threads sampai memori kita habis. Jadi hati-hati kalau pakai cache thread pool. Jadi kalau saya sih selalu sarankan pakai ini dulu, single. Kalau memang nggak sanggup, terlalu lambat kalau single, silakan pakai yang new fixed thread pool. Tinggal ditentukan ini berapa jumlahnya. Jadi sekarang teman-teman jangan lagi pakai thread secara manual ya. Silakan gunakan si eksekutor service ini. Sekarang kita akan bahas tentang future. Sebelumnya kita sudah tahu ya bahwa thread itu akan mengeksekusi isi metode run yang ada di interface runnable. Jadi kalau kita buka interface runnable, itu ada metode yang namanya run. Nah, ini yang akan dieksekusi oleh si thread. Jadi saat thread itu di running, ini yang akan dieksekusi. Hanya saja masalahnya adalah return value dari runnable adalah void. Ya, ini kan pakai Java, jadi dia void, atau kalau di Kotlin adalah unit. Artinya tidak mengembalikan data. Jadi kalau di sini ini return-nya adalah void, atau di Kotlin adalah unit. Artinya dia tidak mengembalikan data. Jika kita ingin mengeksekusi sebuah kode program yang mengembalikan data, kita bisa menggunakan yang namanya interface callable. Jadi kalau runnable itu tidak bisa mengembalikan data karena void. Tapi kalau teman-teman butuh proses paralel, di mana proses paralel tersebut nanti ada hasil datanya, itu teman-teman bisa ganti menjadi callable interface-nya. Jadi ada juga interface yang namanya callable. Nah ini. Kalau di sini dia mengembalikan data dan dia adalah generic ya. Jadi dia kita bisa set value-nya apapun. Nah, ini mengembalikan data.
ada metode yang namanya call. Ini yang akan dieksekusi dan ini data kembaliannya. Kita bisa menggunakan executor service titik submit, bukan execute. Kalau execute itu untuk memasukkan antrian berupa runnable, tapi kalau berupa callable, itu kita bisa menggunakan submit metodenya atau functionnya. Untuk mengeksekusi callable dan juga hasilnya nanti adalah sebuah objek yang namanya future. T-nya ini sesuai dengan callable-nya. Kalau callable-nya string, generic type-nya, maka future-nya pun ini generic type-nya adalah string. Oke, pertanyaannya apa itu future? Future itu adalah merupakan return value untuk eksekusi yang callable tadi. Nah, dengan future kita bisa mengecek status apakah proses telah selesai, atau bisa mendapatkan data hasil dari return callable-nya, atau bahkan membatalkan proses callable yang sedang berjalan itu bisa. Jadi kayak future itu kayak semacam promise ya, janji. Jadi ketika kita nge-submit sebuah callable, nanti si executor service bilang, oke, saya janji bakal mengembalikan datanya. Tapi nanti di future, di masa datang. Jadi bisa jadi saat kita minta sekarang, datanya belum ada. Jadi kayak gitu. Jadi ini adalah konsep future. Jadi kayak konsep promise, janji gitu ya. Teman-teman dari executor service mengembalikan janji, tapi janjinya teman-teman bisa pakai dibawa kemana-mana, tapi mungkin datanya belum ada pada saat itu. Baru nanti ketika proses callable-nya selesai, baru janjinya itu ada datanya atau future-nya ada datanya. Oke, contohnya kita akan buat beberapa kode. Ini kita akan ada get foo, get bar. Di sini ada return 10. Nah, anggap saja ini prosesnya lambat ya. Jadi kita pakainya sleep 1 detik. Oke, kita back ke sini. Kita akan buat di sini future test. Kita akan buat, oh sorry, kenapa saya bikin ini? Fun get foo ya. Nah, ini returnnya integer sama get bar. Ini returnnya 10. Ini returnnya 10. Nah, tapi anggap aja ini prosesnya misalnya lambat gitu ya. Kita akan sleep 1 detik. Ini sleep 1 detik. Kalau teman-teman, kita akan bikin unit test yang tanpa proses paralel. Jadi kita akan fun test non paralel. Biasanya kan kita bikinnya seperti ini ya. Jadi kita file foo sama dengan get foo. File bar sama dengan get bar contohnya ya. File result sama dengan foo ditambah bar. Nah, seperti ini. Lalu kita print line totalnya adalah result. Nah, ini kalau kita pengen tahu waktunya, kita bisa estimate, time measure time millis. Lalu kita masukkan kode programnya, ini file time. Jadi ini waktunya kira-kira print line total time. Nah, ini kalau kode program ini sekuensial, kita lihat berapa lama ini dieksekusi. Kalau kita tambahkan tes di sini, kita coba running tesnya. Kita tunggu. Nah, kita lihat total time-nya adalah 2 detik, 2000 milisecond. Jadi program ini dieksekusi selama 2 detik. Kenapa? Karena ketika get foo ini nunggu 1 detik. Ketika get bar ini nunggu 1 detik. Nah, ini bisa kita percepat prosesnya biar dengan menggunakan proses paralel. Jadi ketika kita melakukan get foo dan get bar-nya itu kita running di thread yang berbeda. Jadi kita running secara paralel. Caranya gimana? Nah, caranya kalau pakai yang runnable sebelumnya kan nggak bisa ya. Karena get foo sama get bar itu mengembalikan data, ada integernya nih. Nah, akhirnya yang bisa kita lakukan adalah kita ganti dari runnable menjadi callable. Jadi nanti return value-nya adalah berupa future. Jadi kita akan bikin di sini executor service contohnya, kita akan bikin fixed thread pool jumlahnya 10. Di sini saya akan buat file executor service ya. Kita akan bikin executors titik new fixed thread pool 10. Selanjutnya kita akan coba bikin unit test untuk nge-running secara paralel.
Seperti apa? Seperti ini. Jadi kita cukup gunakan executor service titik submit, lalu di sini tinggal masukkan callable-nya apa. Ketika callable, ini get foo. Ketika ini submit, callable, ini get var. Jadi dua-duanya nanti akan di-running secara paralel. Nah, selanjutnya ini kita simpan dalam variabel foo dan bar. Nah, ingat ini bukan lagi integer. Ini melainkan adalah future. Nah, kalau teman-teman pengen ngambil data future-nya, teman-teman bisa gunakan titik get. Nah, ketika teman-teman get, maka dia akan menunggu sampai datanya ada. Tapi karena dua-duanya ini running secara paralel, jadi yang enaknya itu adalah kita tidak perlu lagi menunggu satu persatu. Jadi bisa langsung dua-duanya dieksekusi. Jadi mungkin ini waktunya harusnya totalnya adalah 1 detik. Karena kan tiap foo-nya 1 detik, bar-nya 1 detik. Jadi karena dua-duanya jalan bareng, ketika balik lagi ya dua-duanya akan kembali dalam 1 detik yang selanjutnya. Jadi nggak perlu nunggu 1 detik, nggak perlu. Itu langsung bareng 1 detik. Jadi nggak perlu nunggu sebanyak 2 detik. Oke, kita coba di sini. Tes future. Ini saya close dulu. Oke, jadi yang perlu kita lakukan adalah kita bikin file foo. Ini itu adalah future ya, future dari integer sama dengan executor service titik submit. Ya, teman-teman bisa submit kayak gini, terus callable seperti itu, atau ada bisa langsung sih submit masukkan lambdanya di sini langsung seperti ini juga bisa. Jadi tinggal submit, tinggal get foo. Nah, ini errornya apa ini? Oh, ini nggak bisa kayaknya. Balikannya malah bukan future integer ya. Oke, bentar. Submit, kita lihat. Nah, kita pakainya yang ini ya. Callable. Callable get foo. Mana foo? Oh, ini foo. Lalu kita bikin lagi, ini bar. Ini get bar. Nah, jadi seperti ini. Ini hasilnya sebuah future integer. Karena get ini, view ini integer ya. Oke, next-nya, future ini ada banyak sekali metode di future. Nah, lihat. Ada cancel. Cancel itu kayak membatalkan, jadi eksekusinya dibatalin, itu boleh, bisa pakai cancel. Habis itu ada is cancelled, itu untuk mengecek apakah future-nya dibatalkan atau tidak. Lalu ada check is done, itu untuk mengecek apakah future-nya sudah selesai atau belum. Artinya kalau is done berarti dia ada datanya. Habis itu ada get. Nah, get ini untuk mendapatkan data. Tapi ingat saat kita manggil get, dia akan nunggu. Jadi dia akan ngeblok. Jadi dia harus nunggu sampai datanya ada. Nah, atau ada juga ini, get, tapi teman-teman tambahkan waktu. Waktu untuk apa? Waktu untuk maksimum menunggunya. Jadi contohnya ketika teman-teman get, teman-teman tunggu misalnya 5 detik. Kalau dalam 5 detik tidak ada data, itu akan exception throw, timeout exception. Jadi teman-teman silakan pilih. Nah, kalau ini dia nggak ada timeout-nya. Jadi ketika get, dia akan nunggu terus sampai datanya ada. Tapi kalau ini nggak ada istilahnya timeout-nya. Teman-teman pengen nunggu sampai berapa lama. Kalau contohnya di sini di set 5 detik, ya teman-teman berarti kalau lebih dari 5 detik, datanya belum datang juga, ini akan throw timeout exception. Oke, kita di sini pengennya tunggu sampai kelar gitu ya. Jadi kita bikinnya file result sama dengan foo.get, kita tunggu sampai ada, ditambah bar.get, kita tunggu sampai ada. Nah, ini kita akan measure time list. Lalu kita print total result. Time. Nah, kita cek berapa lama ini. Total time. Sekarang kita running. Kita lihat. Total time-nya sekarang cuma 1 detik. Ini 2 detik karena satu-satu sekuensial dan ini 2 detik. Nah, kalau teman-teman ini tambahkan jadi 10 detik misalnya. 5 detik contohnya ya, 5. Ini jadi 5. Nah, kita lihat yang non-paralel, ini harusnya jadi 10 detik ya, karena dia nunggu 10 detik. Ini lama, tungguin 10 detik baru nanti keluar. Kita cek, kita tunggu sampai 10 detik. Nah, lihat. Ini 10 detik baru keluar, karena dia satu persatu. Jadi nge-get ini nungguin 5 detik, nge-get ini nungguin 5 detik. Jadi lambat. Kalau teman-teman prosesnya tidak paralel. Nah, kalau ini dengan paralel, ini berarti harusnya
dia akan maksimum lamanya adalah yang paling lama. Kalau di sini yang paling lama kebetulan 5 detik semua, berarti ya harusnya cuma 5 detik. Tambahkan. Ini nanti 5 detik baru keluar. Nah, lihat. 5 detik. Ini mungkin nggak kerasa ya, tapi bayangin kalau teman-teman ada 5 variabel atau 10 variabel. Contohnya di sini get bar 1, di sini get foo1. Bayangin kalau misalnya pakai ini ya. Ini saya copas. foo1, bar 1. Ini foo1, bar 1. Ini tambahkan foo1 plus bar 1. Ini jatuhnya jadi 20 detik. Saya males ya ngerunningnya, karena kita udah tahu lah ini pasti 20 detik karena ada 4 ininya. Tapi kalau ini kita lihat. Ini foo1, bar 1, ini foo1, bar 1. Ini walaupun ada 4 yang harusnya kalau sekuensial jadi 20 detik, kalau di sini tetap jadinya 5 detik saja. Ini foo1, ini bar 1. Nah, kita running lagi. Kita lihat. Ini harusnya selesai dalam 5 detik juga, karena kita running. Nah, lihat. Benar ya, 5 detik. Karena kita running semuanya pakai paralel. Jadi seperti ini kalau teman-teman pengen ngerunning secara paralel ya, tapi pengen mengembalikan data. Nah, teman-teman bisa gunakan submit di eksekutor service-nya, dan masukkan callable, bukan lagi runnable, dan balikannya adalah future. Jadi ini kegunaan future dan callable. Sebelumnya kita sudah tahu tentang parallel programming ya. Nah, saatnya sekarang kita mengenal apa itu concurrency programming. Berbeda dengan paralel itu kan artinya menjalankan beberapa pekerjaan secara bersamaan, langsung pada satu waktu. Concurrency itu sedikit berbeda. Concurrency adalah menjalankan beberapa pekerjaan secara bergantian. Jadi kalau paralel pada satu waktu bersamaan, kalau concurrency itu bergantian. Jadi bergonta-ganti pekerjaan, nah itu namanya adalah concurrency. Dalam paralel kita biasanya membutuhkan banyak thread ya. Jadi karena satu pekerjaan dihandle sama satu thread, maka kalau kita mau mengerjakan 5 pekerjaan sekaligus, maka kita butuh 5 thread. Nah, sedangkan dalam concurrency nggak seperti itu. Kita bisa pakai thread yang sedikit. Misalnya cuma 1 atau 2 itu bisa. Nah, kalau gitu pasti lambat dong. Nah, ini ada plus minusnya. Kapan kita menggunakan paralel, kapan kita menggunakan concurrency. Tapi sebelumnya teman-teman harus ngerti dulu apa itu paralel, apa itu concurrency ya. Jadi, paralel itu tidak berarti concurrency. Kalau concurrency udah pasti juga belum tentu paralel. Jadi memang agak sedikit membingungkan gitu. Tapi kadang-kadang bisa juga paralel plus concurrency digabung itu boleh, nggak masalah. Oke. Biar lebih enak, kita akan jelaskan pakai gambar. Jadi ini contoh paralel. Jadi kalau kita bikin 2 thread, contohnya ya, bikin thread pertama, thread A, dan thread B, dia akan jalan bareng, saling tidak ada hubungannya A sama B. Dia akan jalan masing-masing. Jadi kalau ini waktu gitu ya, dan ini adalah pekerjaannya, dia akan jalan, dan dia akan jalan. Jadi tidak akan saling tunggu-tungguan, itu nggak akan. Ini adalah paralel. Ini proses paralel. Lantas apa yang dimaksud dengan proses concurrency? Nah, kalau proses concurrency itu berbeda dengan paralel. Concurrency itu adalah di mana satu buah thread atau satu buah proses itu bisa bergonta-ganti si pekerjaannya sesuai dengan apa yang harus dilakukan saat ini. Jadi tadinya mengerjakan A, habis itu berhenti dulu, mengerjakan B, habis itu berhenti, habis itu balik lagi ke A, berhenti lagi, balik lagi ke B, berhenti lagi, balik lagi ke A. Nah, ini adalah namanya concurrency. Memang mungkin terbayangnya, loh, ini maksudnya apa gitu ya? Gimana caranya bikin kayak gini? Nah, ini mungkin agak membingungkan di awal, tapi nggak masalah. Nanti saat teman-teman praktek harusnya bisa kebayang, oh seperti ini concurrency. Nah, ini contoh concurrency. Jadi kalau misalnya paralel kan kita udah tahu ya contoh-contohnya kayak ngejalankan beberapa program sekaligus, atau antrian di teller, itu kan paralel. Concurrency itu seperti apa? Nah, kalau dimisalkan di kehidupan nyata, biasanya concurrency itu mirip kita, mirip manusia. Jadi saat kita makan, contohnya di sebuah kafe, kita kan bisa makan. Lalu di tengah-tengah, sambil makan kita bisa berhenti dulu makannya, lalu kita ngobrol. Setelah berhenti ngobrol, kita minum. Habis itu kita balik lagi makan lagi. Habis makan kita ngobrol lagi, habis itu minum lagi, dan seterusnya. Artinya kita bisa bergonta-ganti pekerjaan.
Bayangan kalau teman-teman harus ngelakuin proses paralel yang makan dulu gitu ya, harus kelar, baru pindah jadi ngobrol, habis itu setelah kelar ngobrolnya baru minum. Kalau itu kan agak susah ya kalau kayak gitu. Nah, dengan proses concurrency, teman-teman bisa gonta-ganti pekerjaan sesuai dengan yang kita mau. Jadi kalau tadinya lagi ngobrol, tiba-tiba makan gitu ya, habis itu berhenti makannya, habis itu minum, habis itu berhenti, baru ngobrol lagi. Nah, itu namanya adalah proses concurrency. Pada proses concurrency mungkin agak sangat susah ya kalau kita sekaligus paralel. Misalnya kalau sambil minum, sambil makan itu ya gimana, susah banget gitu ya. Atau sambil minum, sambil ngobrol ya susah gitu ya. Nah itu kalau misalnya bisa, ya kalau ada kejadian bisa ya kayak gitu, itu namanya proses paralel. Tapi kalau kita harus bergonta-ganti, itu namanya adalah proses concurrency. Tetapi kita tidak bisa saat yang bersamaan minum ya, makan dan ngobrol itu nggak bisa kan, itu namanya paralel. Tapi ya kalau manusia itu nggak mungkin gitu ya, karena kan kita punya satu mulut gitu ya, nggak mungkin pada saat minum sambil makan sambil ngobrol bareng gitu, itu nggak mungkin banget gitu ya. Jadi hanya bisa pada satu waktu itu hanya bisa melakukan satu pekerjaan, tapi kita bisa gonta-ganti semau kita pekerjaannya. Ini adalah konsep yang namanya concurrency. Jadi mulai sekarang teman-teman jangan sampai salah ya antara paralel dan juga concurrency. Ngomongin soal paralel dan juga concurrency, kapan kita pakai paralel, kapan kita pakai concurrency. Nah, saat di dalam pekerjaan, itu biasanya tuh ada dua jenis proses. Yang pertama itu ada CPU bound, yang kedua tuh ada I/O bound. CPU bound itu apa sih? Jadi CPU bound itu kan banyak sekali sekarang itu algoritma atau program dibuat hanya membutuhkan CPU untuk menjalankannya. Algoritma jenis ini biasanya sangat tergantung dengan kecepatan CPU. Jadi kayak teman-teman bikin kalkulasi machine learning misalnya kayak gitu ya, atau kalkulasi perhitungan matematik atau dan sebagainya lah yang sebenarnya nggak butuh file, nggak butuh database dan sebagainya. Murni butuhnya kecepatan dari CPU-nya. Nah, proses seperti ini banyak sekali, contohnya kayak di machine learning gitu ya, teknologi machine learning bahkan sekarang karena saking harus butuh CPU banyaknya, akhirnya sekarang pindah dari CPU ke GPU. Ya, kenapa? Karena di GPU itu banyak sekali core-nya. Jadi teman-teman bisa manfaatin banyaknya core di GPU itu. Nah, jenis algoritma seperti ini tidak ada benefitnya kalau kita menggunakan concurrency programming. Kalau concurrency kan thread-nya dikit gitu ya. Jadi yang dipakai cuma satu atau dua core gitu ya CPU-nya. Terus tengah jalan tiba-tiba pindah itu nggak bisa kayak gitu. Harusnya itu justru kalau prosesnya kayak gini berat, butuh memang CPU yang tinggi, itu harusnya memang paralel. Dijalankan sebanyak jumlah CPU-nya. Jadi kalau ada CPU-nya ada 5 core gitu ya, kita akan running 5 proses paralel. Kalau CPU-nya pakai GPU yang bisa nyampe ratusan core, kita akan running pada saat yang bersamaan ratusan proses secara paralel. Jadi seperti ini. Ini benefitnya kalau teman-teman pakai parallel programming. Jadi kalau teman-teman bikin aplikasi seperti machine learning dan sejenisnya, itu cocok banget kalau kita pakai parallel programming. Tapi kenyataannya kita sekarang mungkin jarang sekali ya bikin aplikasi yang butuh CPU bound gitu ya. Jadi kita jarang banget sebenarnya. Contohnya kayak kalau saya misalnya kerja di e-commerce gitu ya, jarang banget gitu ya. Paling juga kalau memang ada yang butuh machine learning, paling ya orang-orang data science gitu ya. Orang-orang yang developer backend biasa atau front end, dia nggak butuh seperti ini. Jadi sebenarnya lebih baik kita cari alternatif lain selain parallel programming, yaitu adalah concurrency programming. Nah, selanjutnya selain CPU bound, ada juga yang namanya I/O bound. Ini adalah kebalikan dari CPU. Kalau CPU itu beneran butuh CPU yang kencang, kalau I/O bound itu nggak butuh. I/O bound itu kebalikan dari sebelumnya CPU bound, di mana biasanya algoritma yang ada di I/O bound ini atau aplikasinya itu sangat tergantung dengan kecepatan input dan juga output device yang digunakan. Jadi rata-rata cuma nge-write data ke file atau ngebaca data ke database dan sebagainya. Jadi intinya butuh input dan output ya. Jadi kayak baca file, baca database atau connect ke service orang lain atau ngelakuin HTTP call. Nah, itu kan sebenarnya input dan output. Nah, ada banyak aplikasi yang seperti ini juga. Nah, kebanyakan saat ini mungkin biasanya kita akan membuat aplikasinya yang jenisnya I/O bound. Kalau misalnya teman-teman adalah machine learning engineer, ya udah pasti pakainya CPU bound. Tapi kalau cuma aplikasinya bikin pakai database, itu sebenarnya teman-teman nggak butuh CPU yang kencang banget gitu ya. Yang penting itu I/O bound-nya bagus. Aplikasi jenis I/O bound walaupun bisa terbantu dengan implementasi parallel programming, tapi benefitnya akan lebih baik kalau kita menggunakan concurrency programming.
ya. Jadi walaupun pakai paralel memang lebih cepat, tapi sebenarnya yang bakal ke-improve dengan maksimal itu kalau kita implementasi concurrency programming. Nah, bayangkan kita kan membaca data dari database, lalu kita menggunakan thread. Thread-nya itu kan misalnya anggap saja nunggu respon dari database butuh waktu 1 detik. Kalau kita menggunakan paralel, maka thread itu akan nggak ada kerjaan selama 1 detik. Karena nungguin data dari database. Kalau misalnya responnya 1 detik, kalau misalnya 5 detik gitu ya, berarti 5 detik itu tidak akan ngelakuin apa-apa, cuma nungguin doang. Itu kan sayang banget gitu ya, kita udah bikin thread tapi nggak dipakai. Nah, dengan concurrency programming, hal tersebut bisa di-handle. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai concurrency programming ketika sebuah thread nge-query ke database, ternyata database-nya lama responnya. Nah, sambil nunggu itu, teman-teman bisa switch thread-nya, bisa mengerjakan hal yang lain. Jadi seperti itu. Jadi kan yang kalau misalnya concurrency seperti ini ya, jadi kayak misalnya kita nge-query ke database, ternyata dia lama gitu ya, kita bisa ngelakuin hal lain dulu. Setelah itu balik lagi ke database, oke dapat datanya, ngelakuin proses yang lain, ternyata masih lama, kita pakai dulu pekerjaannya untuk ngelakuin hal lain. Habis itu balik lagi ke sini. Nah, bayangin kalau pakai paralel. Kalau pakai paralel, query ke database, lama ya ditungguin terus sampai kelar. Artinya ada jeda waktu ketika nungguin itu bakal tidak berguna si thread-nya. Jadi sayang kalau misalnya paralel. Jadi kalau aplikasinya teman-teman CPU bound gitu ya, itu cocok banget pakai paralel. Tapi kalau aplikasinya adalah I/O bound, itu cocok banget menggunakan concurrency programming. Nah, Kotlin Coroutine itu adalah concurrency programming. Walaupun dia bisa paralel juga, manfaatin thread-nya dari Java, tapi sebenarnya tujuan utamanya adalah concurrency programming. Setelah kita tahu apa itu paralel dan juga concurrency, nah sekarang saatnya kita mengenal tentang coroutine itu sendiri. Ada problem ketika kita menggunakan Java Thread. Apa itu? Jadi Java Thread itu tidak didesain untuk melakukan concurrency programming. Jadi memang Java Thread itu memang didesainnya untuk parallel programming. Java Thread hanya bisa melakukan satu hal sampai selesai, baru dia melakukan hal yang lain. Jadi kalau teman-teman nambahkan runnable ke dalam sebuah thread, ya runnable-nya harus kelar dulu, baru dijalankan runnable yang lain. Nggak bisa di tengah-tengah jalan runnable-nya lama gitu ya. Yaudah kita pindah ke runnable yang lain, itu nggak bisa. Jadi di Java itu nggak bisa ngelakukan hal tersebut. Nah, contoh salah satu implementasi concurrency programming yang saat ini paling populer itu adalah di bahasa pemrograman Golang. Namanya adalah Goroutine. Nah, untungnya di Kotlin ada fitur yang bernama Coroutine. Walaupun kalau dilihat itu sebenarnya ya terinspirasi dari Golang Goroutine sih. Jadi namanya adalah Coroutine. Ini adalah salah satu implementasi concurrency programming dan dikhususkan untuk bahasa pemrograman Kotlin. Karena concurrency programming itu sangat ringan ya dibanding paralel, maka karena itu Kotlin itu kan pertamanya memang banyak sekali dipakainya di mobile gitu ya. Nah, kalau kita implementasi parallel programming di mobile, takutnya terlalu berat gitu ya. Nah, dengan kita menggunakan concurrency programming, kita dapat ya benefitnya, bisa ngehandle sesuatu dengan lebih efisien, tapi juga tidak makan cost yang terlalu berat ke sisi hardware si mobile device-nya. Lantas apa itu coroutine? Coroutine sendiri itu sering diistilahkan sebagai lightweight thread ya atau thread ringan ya. Jadi ada yang bilang ini adalah thread ringan walaupun sebenarnya coroutine itu bukan thread ya. Jadi walaupun ya kalau dibilang apakah coroutine itu sebuah thread, enggak sebenarnya. Tapi coroutine itu nanti akan dijalankan di dalam thread-nya sendiri sebenarnya. Jadi ini mirip kayak ya anaknya si thread lah. Jadi di dalam thread itu dia bisa ngehandle si coroutine. Nah, coroutine sebenarnya dieksekusi di dalam sebuah thread, ya. Jadi nggak ada istilahnya, oh kalau kita pakai coroutine itu berarti kita nggak pakai thread. Nggak seperti itu. Jadi sebenarnya kita tetap menggunakan thread, tapi kita nggak perlu pusing lagi mikirin gonta-ganti pekerjaan concurrency-nya. Cukup kita pakai coroutine, nanti si Kotlin coroutine yang nge-handle hal tersebut. Gimana cara switch thread-nya, kapan saat ini menggunakan thread yang mana, dan sebagainya itu biar diurus sama nanti si Kotlin coroutine-nya. Kita cukup fokus ke dalam si coroutine-nya. Namun dengan coroutine sebuah thread bisa memiliki kemampuan untuk menjalankan beberapa coroutine secara bergantian atau concurrent. Jadi yang tadi sebelumnya kita bahas ya,
Jadi dari satu korotin pindah ke korotin yang lain, pindah lagi ke korotin yang lain, dan sebagainya. Jadi bisa melakukan hal tersebut. Artinya, jika sebuah thread menjalankan 10 korotin, sebenarnya thread akan menjalankan korotin satu persatu secara bergantian. Jadi kalau teman-teman bikin satu thread, lalu teman-teman minta thread tersebut menjalankan 10 korotin, nah sebenarnya yang dilakukan thread tersebut adalah dia akan mengeksekusi korotin secara bergantian. Tapi bergantiannya tidak satu korotin diselesaikan, habis itu baru yang kedua dan ketiga, enggak. Itu kalau misalnya tengah jalan, mau pindah itu nanti bisa pindah sendiri. Nanti kita jelaskan gimana cara pindah-pindah thread seperti itu. Perbedaan lain thread dengan korotin adalah korotin itu murah dan juga cepat. Jadi nggak mahal. Kalau thread itu kan ketika kita bikin thread kan butuh 1 mega, kalau korotin tuh enggak. Dia tuh murah sekali. Nanti kita akan lihat perbedaannya. Gimana saat kita bikin ratusan ribu korotin plus ratusan ribu thread itu kelihatan sekali bedanya. Nah, sehingga kita bisa membuat ribuan atau bahkan jutaan korotin secara cepat dan murah tanpa harus takut kelebihan memori. Karena kan kalau kita bikinnya berupa thread, memorinya cukup gede ya. Tapi kalau kita pakainya korotin, itu enggak. Dia cepat dan juga murah dalam konsumsi memorinya. Di dalam korotin itu teman-teman harus ngerti yang istilahnya itu suspend function. Jadi ini adalah bawaan dari si Kotlin-nya itu sendiri. Nah, apa itu suspend function? Suspend function itu adalah suspend computation atau function adalah komputasi yang bisa ditangguhkan atau ditunda waktu eksekusinya. Jadi karena dalam concurrency itu kadang-kadang misalnya kayak kita load ke database gitu ya. Nah, itu kan nunggu itu artinya bisa ditunda dulu. Oke, ditunggu ya. Ya udah kita akan mengerjakan hal yang lain. Nah, hal-hal tersebut itu bisa dibilang itu adalah suspend. Jadi kita bisa istilahnya ditangguhkan dulu pekerjaannya. Oke deh, silakan ngerjain hal lain. Nanti kalau udah ngerjain hal lain boleh balik lagi ke pekerjaan yang sebelumnya. Nah, hal tersebut istilahnya adalah suspend function. Jadi sebelumnya kita sudah tahu untuk menangguhkan komputasi, contohnya kalau di Java kita biasanya menggunakan thread.sleep. Nah, problemnya adalah kalau kita menggunakan thread.sleep, itu akan memblok thread. Jadi threadnya itu bakal diem, nggak akan bergerak sama sekali. Jadi ini kalau di korotin ini tidak boleh digunakan, karena thread.sleep itu bakal ngeblok si threadnya, jadi threadnya diem. Jadi kita nggak ada benefitnya menggunakan concurrency kalau ternyata si threadnya kita diemkan gitu ya. Jadi jangan pakai ini. Nanti ada metode tersendiri kalau teman-teman pengen melakukan simulasi sleep seperti ini. Kotlin memiliki sebuah fitur yang bernama suspending function. Jadi yang seperti yang bilang tadi ya. Jadi function yang bisa ditangguhkan. Nah, di mana kita bisa menangguhkan waktu eksekusi sebuah function tanpa harus memblok thread yang sedang dijalankan. Jadi bedanya kalau kita suspend sebuah kode program di Java itu kan dia akan ngeblok thread. Nah, kalau di Kotlin saat kita suspend sebuah function, maka tidak akan diblok threadnya, melainkan threadnya akan coba cari pekerjaan yang lain. Nah, setelah pekerjaan yang lain kelar, dia akan bisa balik lagi ke suspend function tersebut. Jadi bisa bolak-balik, bisa gonta-ganti. Tapi ada syaratnya saat kita membuat sebuah suspend function, itu di Kotlin adalah kita harus memanggil suspend function tersebut di dalam suspend function yang lainnya. Nah, untungnya saat kita bikin coroutine, itu by default memang sudah isinya adalah suspend function. Jadi teman-teman nggak perlu lagi mikirin soal harus ngerubah semua metodenya, itu nggak perlu. Karena saat teman-teman bikin coroutine, otomatis dia bisa manggil semua suspend function. Kenapa? Karena si coroutine itu sendiri adalah sebuah suspend function. Oke, jadi suspend function itu di Kotlin itu ditandai dengan kata kunci suspend di depannya sebelum functionnya. Jadi contohnya di sini saya akan tambahkan suspend function namanya hello world. Lalu kita print hello world, waktunya kapan. Nah, di sini kan sebelumnya kalau menggunakan Java kita menggunakan thread.sleep ya. Problemnya adalah kalau kita menggunakan thread.sleep, itu si threadnya akan diblok. Nah, di Kotlin sudah ada helper yang lain untuk melakukan sleep tersebut, yaitu namanya delay. Delay adalah suspend function. Nah, ketika kita pakai delay, maka dia akan 2 detik nunggu gitu ya, tapi thread yang dipakai untuk mengeksekusi ini bisa dijalankan untuk melakukan hal yang lain. Nah, setelah ngelakuin hal yang lain 2 detik dia bisa balik lagi ke sini, ke suspend function ini, dan lalu ngelakuin eksekusi selanjutnya.
Nah, problemnya adalah saat teman-teman bikin suspend function, itu harus diakses menggunakan suspend function yang lainnya. Nah, sayangnya kalau kita bikin unit test, itu kan dia functionnya bukan suspend ya. Nah, ini jadi agak ribet gitu ya. Nah, kalau misalnya kita pengen buat ngetes aja, teman-teman bisa menggunakan sebuah function yang namanya run blocking. Ini kalau nanti di pekerjaan kita ini nggak boleh dipakai ya. Ini beneran ngeblok si thread-nya. Jadi kita run blocking artinya kita mau nge-run tapi kita mau ngeblok. Habis itu kita running di dalamnya lambda gitu ya. Silakan dipanggil suspend function yang mana yang akan dipanggil. Nanti kita akan nungguin sampai suspend function tersebut selesai dieksekusi. Karena namanya run blocking, jadi kita ngeblok. Jadi seperti itu. Oke, kita langsung praktek aja biar lebih enak. Di sini saya akan buat sebuah Kotlin class namanya suspend function test. Jadi kita akan bikin suspend function hello world gitu ya. Lalu di sini kita akan print line hello. Habis itu ditambahkan date-nya. Lalu di sini ada world. Di sini saya akan menggunakan delay. Delay, lalu di sini masukkan durasinya time list. Time list-nya adalah 2 second misalnya. Seperti ini. Nah, ini adalah suspend function, lihat. Ini suspend function. Nah, oleh karena itu, ini pun harus jadi suspend function. Kenapa? Karena kalau kita manggil sebuah suspend function, harus di dalam suspend function. Kalau ini teman-teman tidak pakai, ini error. Error ya. Nah, ini. Suspend function delay should be called only from coroutine or another suspend function. Jadi cuma boleh dipanggil dari coroutine, karena kan kita sekarang belum bikin coroutine ya, atau suspend function yang lainnya. Jadi kita ganti aja di sini, jadi pakai suspend function. Oke, kita akan bikin tes. Fun test suspend function. Ini kita set test. Nah, ini problemnya dia adalah bukan suspend function. Jadi kalau kita panggil hello world ini nggak boleh, karena hello world itu adalah suspend function. Nah, gimana caranya? Kita harus running pakai coroutine. Nah, karena sekarang teman-teman belum saya ajarkan dulu coroutine, nanti di materi selanjutnya. Jadi sekarang kita bisa pakai run blocking. Jadi run blocking ini kalau teman-teman lihat di sini run a new coroutine and block current thread. Jadi dia tuh nge-running coroutine sebenarnya, tapi dia ngeblok thread-nya. Jadi walaupun teman-teman ini pakai, nanti pada kenyataannya saat bikin program ini nggak boleh dipakai ya. Ini saya cuma buat ya ngetes-ngetes aja gitu ya, atau belajar gitu ya. Oke, run blocking, terus kita tinggal panggil si suspend function-nya, yaitu hello world. Seperti ini. Nah, ini boleh. Oke, sekarang kita coba running. Nah, lihat. Hello. Setelah itu dia detiknya 31. Setelah itu world dia detiknya 33. Jadi dia nge-sleep selama 2 detik. Jadi seperti ini tentang suspend function. Mungkin sekarang nggak kebayang gitu ya, kok bisa ya kayak gitu. Terus bedanya apa kayak sekuensial biasa? Oke, kita tambahkan di sini informasi thread-nya. Thread. Jadi tetap dia menggunakan thread name. Ini saya kopas. Oke, kita running ulang. Kita lihat hasilnya. Nanti ada informasi thread-nya, dia pakai thread apa. Nah, teman-teman lihat, dia thread-nya menggunakan test worker. Jadi mirip kayak thread-nya yang JUnit. Artinya apa? Artinya ketika saya running sebuah suspend function, dia sebenarnya di-running di thread yang sama, yang manggilnya. Jadi nggak ada, istilahnya itu kayak bukan paralel gitu ya, dia beneran concurrent. Jadi dia ganti-ganti pekerjaan tapi menggunakan thread yang sama. Oke, mungkin sekarang masih belum kebayang dulu kenapa, karena kita masih nge-runningnya seperti sekuensial. Nanti di materi selanjutnya kita akan running menggunakan coroutine dengan prosesnya asinkronus. Sekarang saatnya kita membuat coroutine. Coroutine itu tidak bisa berjalan sendiri. Jadi saat kita membuat coroutine itu kita perlu berjalan ya si coroutine tersebut di dalam sebuah yang namanya scope atau coroutine scope. Nah, salah satunya coroutine scope yang bisa kita gunakan namanya adalah global scope. Sebenarnya masih banyak ya coroutine scope,
Tapi nanti kita akan bahas di materi tersendiri tentang coroutine scope. Konsep coroutine scope lumayan agak sedikit membingungkan kalau misalnya baru pertama kali belajar, makanya materi yang tentang coroutine scope saya simpan di bagian akhir dari si materi video tutorial ini. Jadi sekarang kita akan fokusnya tiap kita membuat coroutine, kita akan menggunakan objek yang namanya global scope. Untuk membuat coroutine kita bisa menggunakan metode yang namanya launch. Ya, metode launch ini ada di global scope. Jadi tinggal global scope titik launch. Dan di dalam sebuah coroutine kita bisa memanggil suspend function. Jadi ya, suspend function itu memang didesain untuk dipanggil di suspend function yang lainnya atau di dalam coroutine. Oke, jadi gimana caranya? Jadi contohnya seperti ini. Jadi kita kalau mau nge-running sebuah coroutine baru cukup global scope titik launch. Silakan teman-teman masukkan di dalam sini adalah kode coroutine-nya. Atau ya istilahnya kode programnya lah ya. Ya teman-teman silakan. Saat kita menggunakan launch, itu dia akan di-running secara concurrent. Jadi dia istilahnya itu kayak asinkronus jalan sendiri. Mirip kayak thread biasa lah. Tapi sebenarnya kalau teman-teman perhatikan ini mirip kayak paralel sebenarnya. Karena dia jalan sendiri gitu ya. Padahal sebenarnya dia running-nya secara concurrent. Nah, selanjutnya, by default, kalau misalnya teman-teman di sini tidak ngelakuin sleep dulu atau delay selama 2 second gitu ya, nah ini akan programnya keburu mati tanpa sempat si coroutine-nya jalan. Kenapa? Karena ya dia kan running-nya secara asinkronus ya, dia jalan sendiri gitu ya, coroutine-nya. Jadi teman-teman harus tungguin misalnya menggunakan delay gitu ya, mirip kayak kalau sebelumnya kan kita running thread, habis itu kita sleep nungguin thread-nya kelar gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi kita di sini launch coroutine baru, dia manggil suspend function yang isinya ini. Print word dan juga delay-nya selama 1 second. Oke, kita coba. Saya akan buat sebuah tes kelas baru, namanya adalah coroutine test. Hello misalnya ya. Ini suspend. Lalu delay, contohnya delay-nya 1 second. Lalu kita print hello world, contohnya. Lalu di sini kita akan bikin test coroutine. Oke, kita coba dulu ya. Jadi kita pakainya global scope titik launch. Nah, sekarang di sini saya panggil hello. Nah, artinya saya akan running sebuah coroutine baru, artinya dia akan jalan sendiri secara asinkronus, lalu kita panggil yang hello ini. Kita lihat, kita coba running. Nah, kalau kita running ini nggak muncul. Kenapa nggak muncul? Karena saat kita manggil ke sana, dia kan runningnya asinkronus. Lalu kita masuk ke sini, nunggu 1 detik. Nah, artinya si kode program kita udah keburu ke bawah gitu ya, udah keburu habis, udah keburu mati si programnya. Jadi kalau teman-teman coba print line gitu ya, selesai, dia keburu selesai. Nah, lihat, selesai. Jadi nggak sempat si coroutine-nya ini jalan. Jadi gimana caranya ya teman-teman silakan ya tunggu gitu ya. Contohnya di sini kan kita sleep-nya 1 detik gitu ya, delay-nya 1 detik. Ya kita tunggu di sinilah 2 detik gitu ya misalnya. Jadi di sini kita print line menunggu, tapi jangan pakai thread sleep ya untuk menunggunya. Kita bisa menggunakan coroutine run blocking, lalu delay selama 2 detik. Nah, seperti ini. Ini kalau saya running, dia akan menunggu ya. Setelah menunggu keluar hello world. Setelah keluar hello world baru dia selesai. Jadi si ini dia running secara paralel. Jadi seperti ini tentang coroutine. Jadi simple banget kalau teman-teman mau bikin coroutine. Tinggal menggunakan scope-nya. Di sini contohnya global scope titik launch. Silakan masukkan kode coroutine-nya di sini. Jadi ini mirip kayak kode yang isinya dari si runnable. Ya, cuma sekarang bedanya kita menggunakan coroutine, tidak menggunakan thread lagi. Sekarang kita akan bahas tentang coroutine yang sangat ringan. Seperti yang sebelumnya sudah pernah kita bahas, jadi coroutine itu sangat ringan dan juga sangat cepat pembuatannya. Sehingga saat kita membuat coroutine dalam jumlah yang sangat besar, ini tidak akan berdampak terlalu besar dengan memori yang kita gunakan sekarang. Ya.
Jadi sekarang kita akan coba bandingkan pembuatan thread dan juga coroutine dalam jumlah banyak. Nah, kita lihat masalah apa yang terjadi kalau kita bikin terlalu banyak thread. Jadi di sini saya akan melakukan perulangan dari 1 sampai 100.000 ya. Lalu setiap perulangan saya akan membuat thread baru, lalu saya akan sleep selama 1 detik, lalu kita print ini. Lalu kita tunggu misalnya 10 detik, habis itu kita print line. Karena semuanya di running secara paralel, harusnya dia harus kelar ya semuanya dalam 1 detik ya. Karena kan paralel ya, dan ini semuanya di running pakai 100.000 thread. Ya, jadi semuanya harus kelar. Oke, kita akan coba. Jadi di coroutine test di sini saya akan buat function baru test thread. Nah, di sini kita tes. Lalu di sini teman-teman bisa repeat contohnya 100.000 ya. Lalu kita bikin threadnya langsung aja seperti ini ya, biar nggak capek bikin runnable dan juga bikin objek threadnya. Langsung thread seperti ini, lalu kita thread titik sleep 1 second, lalu kita print line dan it tanggalnya ya, tanggalnya. Selesai. Setelah itu kita akan tunggu thread.sleep 10 second. Lalu kita ini, saya print line dulu, waiting, finish. Oke, sekarang kita coba dulu deh yang paling kecil ya, 100 dulu gitu ya. Nah oke, kita lihat 100, apakah jalan atau tidak. Nah, jalan ya kayaknya, lihat. Ini acak-acakan angkanya, kenapa? Karena ya memang paralel ya jalannya ya, jadi dia bareng-bareng semuanya, jadi ya bisa aja yang mana duluan gitu ya. Ini contohnya yang 67 yang duluan. Ini ada yang 1 juga, ada yang 6, pokoknya semuanya jalan paralel dan semuanya selesai dalam 1 detik. Oke, sekarang kita cek kalau 1000, artinya kita akan bikin 1000 thread, kita lihat hasilnya. Masih aman ya, masih jalan seperti biasa, lihat. Nah, ini nungguin 10 detik ya. Harusnya di sini saya ganti jadi 3 aja. Oke, aman 10.000 thread. Kita lihat 10.000 thread. Oke, ini error. Errornya apa nih? Nah, errornya di sini nggak terlalu jelas sih. Oke, saya run with stack trace ya, saya klik di sini. Nah, ini errornya, nah ini ada errornya. Kita lihat errornya. Mana nih? Harusnya ada detailnya. Oh, reportnya ada di file di sini ya, kita buka reportnya. Oke, saya buka di Google Chrome. Nah, ini tesnya kita lihat, valid tesnya. Nah, ini errornya. Errornya bisa dilihat out of memory error. Nah, lihat. Jadi saat kita bikin 10.000 thread, itu udah nggak sanggup lagi ngehandle kebutuhan memori aplikasi saya. Jadi udah out of memory, jadi nggak bisa, udah terlalu melebihi. Artinya, hanya dengan 10.000 thread saja kita udah nggak bisa lagi. Jadi udah otomatis error aplikasinya. Jadi udah nggak bisa jalan lagi. Jadi itu adalah biaya kalau kita pakai thread ya. Jadi mahal sekali. Nah, gimana kalau sekarang kita coba menggunakan ini, coroutine. Ini 10.000 aja udah nggak bisa ya. Nah, sekarang kita ganti menggunakan coroutine. Tes coroutine. Oke, kayaknya nama metodenya udah ada. Coroutine many ya. Oke, ini saya copas semuanya. Nah, tapi di sini berarti kita ganti nggak pakai thread sleep, tapi run blocking delay 3 detik. Ini kita akan pakai global scope titik launch ya. Lalu ini kita pakai delay 1 detik.
Selesai. Ini 10.000 ya. Kita lihat hasilnya. Nah, lihat. Selesai. 10.000. Selesai dalam 1 detik harusnya. Ini kebetulan print out-nya aja yang agak sedikit lama. Nah, ini kalau teman-teman pengen lihat ini thread-nya apa. Current thread, titik name. Ini kita lihat, dia running di thread apa. Nah, lihat. Saya lihat. Nah, ini ada thread-nya, informasi thread-nya. Kalau teman-teman perhatikan, thread-nya itu adalah default dispatcher worker 6. Ada worker 6, 7, 10, 2, tapi nggak pernah banyak. Paling gede berapa ya? 12, 10, 12 kayaknya ya, paling gede. Iya, 12. Artinya apa? Artinya sebenarnya saat kita ngerunning coroutine, di dalamnya itu ada thread-nya. Cuma thread-nya itu nggak banyak. Thread-nya itu totalnya ya kalau kita lihat sekarang cuma 12 gitu ya. Jadi 12 tadi itu bisa mengeksekusi 10.000 coroutine. Bayangkan, hematnya segimana gitu ya. Jadi dengan adanya delay, ketika delay dia bisa gonta-ganti ke coroutine yang lain. Jadi ketika delay, oke, saatnya saya bisa ganti dulu eksekusi coroutine yang lain. Maka dari itu kalau diperhatikan sebenarnya dia done dalam waktu 1 second semua. Jadi lihat ini detiknya 41 ya. Jadi semuanya 41 lihat. Nah, ini ada 42 karena mungkin dia kan namanya juga gonta-ganti ya. Jadi ada beberapa delay-nya dikit. Tapi nggak masalah, masih tetap acceptable. Jadi bedanya cuma 1 detik doang. Nah, lihat. Jadi bayangin, memang kelarnya dalam waktu 2 detik gitu ya, 10.000 itu. Harusnya kan 1 detik kalau paralel. Ini dia 2 detik, tapi bayangin dia bisa running 10.000 coroutine tanpa error dan juga hanya menggunakan 12 thread. Bayangin kalau yang sebelumnya harus pakai 10.000 thread dan itu juga gagal gitu ya, nggak kelar, percuma gitu ya. 10.000 thread tapi nggak kelar gitu ya. Mendingan sekarang pakai coroutine. Hanya 12 thread dan kita nggak perlu pusing mikirin threadnya. Itu sudah dihandle sama si coroutine-nya. Dan kita bisa selesaikan 10.000 coroutine ini. Oke, kita kasih tantangan lebih. Kita 100.000 coroutine sekarang, kita lihat. Nah, lihat. Ini ke print out semua. Selesai. Mungkin agak sedikit lebih lambat ya, dari 46. Thread-nya, lihat thread-nya. Yang worker-nya 10. Nah, 10 doang. Kayaknya malah lebih kecil ini ya. Oh, ada yang 11 tadi. Oh, ada yang 12 juga tadi. Tapi kayaknya cuma nyampe 12 sih. Iya, 12. Dari 46 sini kelarnya, oh bahkan ini malah lebih kencang, sama ya, 1 detik doang bisa kelar 100.000 coroutine hanya dengan 12 thread. Nah lihat, ini adalah salah satu benefitnya saat kita menggunakan coroutine. Jadi dia bisa concurrent, tapi mirip kayak paralel juga, padahal sebenarnya enggak ya, dia concurrent karena threadnya dikit, jadi dia ngelakuin 100.000 coroutine tapi dihandle sama 12 thread doang. Jadi sebenarnya itu istilahnya itu concurrent, tapi yang multiple thread-nya itu dianggapnya paralel. Jadi gabungan antara concurrent dengan paralel. Tapi paralelnya nggak banyak-banyak amat, cuma 12 thread aja. Jadi ini salah satu kelebihan kita menggunakan coroutine. Dari sini saja udah kelihatan banget benefitnya saat kita menggunakan coroutine dibanding kita menggunakan thread secara manual seperti yang sebelumnya. Sekarang kita akan bahas tentang job di coroutine. Saat sebuah coroutine itu kan dijalankan menggunakan sebuah function yang namanya launch. Itu sebenarnya function tersebut itu mengembalikan sebuah objek yang namanya itu adalah job. Jadi coroutine itu direpresentasikan dengan job objeknya. Dengan objek job kita bisa menjalankan coroutine-nya walaupun secara default langsung jalan ya, tapi kita bisa manual menjalankannya, atau kalau teman-teman pengen membatalkan si jobnya, si coroutine-nya itu juga bisa, atau menunggu sampai coroutine-nya selesai itu juga bisa. Jadi, saat kita kalau di Java Thread kan saat teman-teman bikin thread gitu ya, dia kan balikannya Java Thread gitu ya. Di Java Thread kan kita bisa start. Nah, sebenarnya di coroutine juga sama. Saat teman-teman bikin sebuah coroutine, itu return value-nya adalah job. Jadi, job ini adalah representasi dari objeknya si coroutine. Nah, teman-teman bisa jalankan, bisa cancel atau batalkan, atau menunggunya.
sampai pekerjaan si coroutine tersebut selesai itu bisa kita lakukan. Ini contohnya. Jadi ini coroutine di run blocking ya. Jadi teman-teman juga bisa running coroutine di run blocking seperti ini. Nah, tapi problemnya adalah ketika teman-teman nge-running sebuah coroutine, dia itu tidak akan ditunggu. Jadi walaupun di sini di run blocking itu yang di blocking itu cuma di dalamnya. Kalau teman-teman nge-launching sebuah coroutine baru, dia nggak akan ditunggu. Dia prosesnya langsung asinkronus, jalan sendiri. Oke, kita kasih lihat ya. Kita coba demokan. Ini kita akan buat nama tesnya adalah job test. Kita akan coba bikin tes. Nama tesnya apa? Tes job ya. Jadi kalau teman-teman run blocking seperti ini, walaupun namanya run blocking, tapi bukan berarti semua coroutine yang di sini akan ditunggu, enggak. Kalau teman-teman nge-launching sebuah coroutine, dia tidak akan ditunggu. Jadi kalau global scope launch ya. Ini walaupun teman-teman saya di sini delay 2 second, harus itu print line coroutine done misalnya ya. Kita print thread-nya name seperti ini. Ini kalau kita coba running, kita lihat hasilnya. Kita tunggu dulu sampai proses compile. Nah, lihat. Ini tidak keluar ya. Kenapa? Karena yang launch ini jalan sendiri. Kalau teman-teman lihat launch, dokumentasinya ini launch a new coroutine without blocking. Jadi tanpa ngeblok. Jadi tidak ngeblok. Jadi saat nge-launching coroutine ya mirip kayak start new thread gitu ya. Jadi dia jalan sendiri. Makanya walaupun teman-teman di sini run blocking, tapi ini tetap jalan sendiri. Jadi jangan disamakan ya gara-gara run blocking berarti semuanya ini ngeblok. Enggak. Walaupun run blocking yang diblok itu kode-kode yang bukan coroutine. Contohnya kalau teman-teman delay gitu, nah itu dia ngeblok. Tapi kalau misalnya launching coroutine sendiri, coroutine lagi di dalam run blocking, dia akan jalan sendiri. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana kalau misalnya kita pengen menunggu atau membatalkan atau juga ya merunning gitu ya, merunning si coroutine ini. Oke, kita back ke slide. Jadi ini kalau teman-teman menjalankan coroutine atau jobnya. Jadi saat teman-teman global scope .launch, itu kalau teman-teman perhatikan, launch gitu ya, ini return value-nya adalah job. Jadi job ini adalah representasi dari si coroutine. Jadi kalau kita baca dokumentasinya, a background job, conceptually a job is cancelable ya, dan sebagainya. Jadi dia tuh bisa di-cancel, dan punya life cycle dan sebagainya. Nanti kita akan bahas lebih detail bertahap ya di materi-materi selanjutnya. Jadi intinya saat teman-teman bikin coroutine, dia return value-nya adalah job. Nah, next-nya gimana kalau teman-teman pengen menjalankan job? Jadi default-nya saat teman-teman global scope .launch itu dia coroutine-nya atau job-nya dia jalan, otomatis jalan. Tapi teman-teman bisa bikin dia nggak otomatis jalan menggunakan parameter start-nya sama dengan coroutine start .lazy. Jadi kalau di sini kita lihat launch, ini dia ada parameter yang namanya start. Default-nya dia value-nya adalah coroutine start .default. Yang artinya kalau default itu jalan. Immediately schedule. Jadi secepatnya langsung dijalankan si coroutine-nya. Nah, teman-teman bisa ganti ke lazy. Jadi dia akan running coroutine secara lazy atau malas ya. Dan dia akan running ketika memang kita suruh untuk running. Gimana caranya? Ya kita menggunakan function yang namanya start. Jadi ini biar nggak hilang ya, saya copas. Oke, ini test job lazy ya. Jadi ini adalah balikannya adalah job. Ini job ya. Coroutine x coroutine. Sorry, Kotlin x coroutine. Nah, jobnya ini teman-teman bisa job start untuk menjalankannya. Jadi kalau teman-teman nggak seperti ini, oke, ini kan 2 detik ya. Kita tunggu deh, tambahin delay 3 detik. Kita tunggu sampai coroutine ini selesai jalan. Kita lihat. Nah, lihat. Coroutine done. Ya, kenapa? Karena dia default-nya langsung jalan. Kalau teman-teman tambahkan di sini start-nya sama dengan lazy ya.
lazy seperti ini. Nah, ini kita coba running lagi. Kita lihat dia tidak akan jalan harusnya. Lihat, tidak jalan ya. Jadi tidak ada printout ininya. Walaupun sudah ditunggu selama 3 detik, dia tidak muncul. Karena dia lazy alias malas, nggak mau jalan kalau kita nggak suruh jalan. Nah, gimana cara biar jalannya? Ya teman-teman tinggal job.start. Baru dia jalan. Tapi ingat saat teman-teman start juga dia akan jalannya secara asinkronus. Jadi langsung jalan secara concurrent. Jadi nggak lagi harus nungguin si thread yang ngeblok ini. Nah, lihat dia keluar. Seperti ini. Jadi ini kalau teman-teman pengen bikin sebuah coroutine dan returnnya adalah job dan teman-teman pengen dia jadi lazy. Jadi pengennya ya baru di start gitu ya, dipanggil fungsinya baru dia jalan. Nah, bisa seperti ini. Nah, selanjutnya apalagi yang bisa dilakukan di job? Nah, teman-teman bisa menunggu job. Nah, biasanya kan kalau ini kita nunggunya delay ya. Tungguin delay sampai ini kelar. Nah, teman-teman sebenarnya bisa maksa nunggu menggunakan function yang namanya join. Jadi join itu menunggu sampai dia selesai. Nah, itu bisa. Jadi daripada teman-teman nambahin delay gitu ya, teman-teman bisa menggunakan job.join. Jadi itu bisa. Nih, ini kita copas. Ini join ya. Lalu di sini teman-teman nggak perlu lagi delay, teman-teman langsung job.join. Nah, ini jangan lupa saya langsung auto start aja, saya hapus yang ini. Nah, seperti ini. Oke, ini kalau kita running, kita lihat. Hasilnya seperti ini. Jadi ketika join ya dia akan ini. Lihat dokumentasinya. Suspend coroutine until this job is complete. Jadi nunggu coroutine ini yang di run blocking ini sampai si job ini selesai. Jadi seperti ini. Jadi kalau teman-teman pengen running sebuah coroutine tapi ditungguin gitu ya sampai kelar coroutine-nya, teman-teman bisa menggunakan function join. Yang terakhir, gimana kalau kita pengen membatalkan si jobnya? Untuk membatalkan job, teman-teman bisa menggunakan job.cancel. Kalau teman-teman cancel, maka si coroutine ini, yang launch ini, ya, ini akan otomatis dibatalkan. Oke, kita lihat. Ini coba kita copas lagi. Ini tes coroutine cancel, ya. Ini berarti kita tambahkan delay. Tambahkan delay 3 detik ya, tapi di sini saya cancel. Kita lihat hasilnya, ini harusnya nggak keluar karena kita batalkan. Nah, lihat. Dia tidak keluar. Jadi ketika jalan, habis itu kita cancel, maka coroutine-nya otomatis dia cancel. Jadi seperti ini kalau kita pengen nge-running si coroutine secara manual, kalau dia di set lazy ya seperti ini. Dan ini kalau teman-teman pengen nunggu sampai coroutine-nya selesai. Dan ini kalau mau membatalkan si coroutine-nya. Jadi semuanya ada di objek job ini. Jadi balikan dari coroutine itu adalah job.